Pemirsa, komposisi kabinet Prabowo sudah mulai menjadi perbincangan. Ada sinyal dari Gerindra bahwa kabinet akan diisi oleh para ahli. Tapi Prabowo sendiri menunjukkan sinyal politik akomodatif yang kuat. Akan dominan mana pertimbangan politis atau pertimbangan teknokratis dalam pembentukan kabinet Prabowo Gibran. Berikut ulasannya. Sebuah dialog nasional bertajuk peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 digelar Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) di Universitas Podomoro, Jakarta, Sabtu pekan lalu. Dalam dialog ini, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hasim Jojo Hadi Kusumo membeberkan bahwa akan ada 4 menteri lulusan SMA Taruna Nusantara di dalam kabinet Prabowo Gibran. Adik kandung Prabowo Subianto ini mengaku sudah mengetahui keempat nama menteri ini. Namun dirinya telah berjanji untuk merahasiakan nama-nama itu. Saya bisa katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh bocorkan. Ke istri pun juga saya diam-diam. Dia selalu, siapa ya? Ada banyak politisi yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mengenai bakal masuknya nama AHY ke dalam kabinet, sempat ditanyakan awak media ke Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia hanya menjawab untuk komposisi kabinet sebaiknya ditanyakan langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak AHY yang akan ikut di kabinet di Prabowo Gibran gimana? Untuk urusan kabinet nanti tanyakan ke Pak Presiden terpilih aja ya. Gitu. Bocornya Hasim soal profil kabinet pun memicu perbincangan. Akan seperti apa kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih figur yang menguasai bidangnya. Bila sebaliknya menteri itu justru akan merugikan, menurut JK, Prabowo juga mesti memilih kalangan profesional. Dan yang dimaksud profesional itu bisa saja dicari dari kalangan figur partai politik. Ini ada ketua dari KPK supaya untuk Pak Prabowo misalnya memilih menteri seperti apa di jajaran kabinet itu? Yang memilih profesional, baik profesional daripada partai dan profesional daripada yang independen. Ya, semuanya harus profesional, artinya menguasai bidangnya. Yang akan terjadi nanti menteri tidak menguasai bidangnya, wah sangat merugikan kan. Apakah saran JK itu akan didengar Prabowo? Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa nanti kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Meski begitu, Ahmad Muzani tak menampik bila orang-orang tersebut terafiliasi dengan partai politik. Yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik. Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Jadi lebih banyak kalangan profesional, Bang, atau seperti apa? Ya, meskipun dia orang partai ataupun orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidang. Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengisyaratkan akan merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik masuk kabinet. Sejauh ini, dari partai-partai yang masuk parlemen, hanya PDIP yang belum menyatakan akan menjadi bagian pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, dari perkembangan terbaru, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membenarkan rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Puan menyebut
Pertemuan tersebut penting untuk dilakukan karena keduanya memang memiliki hubungan yang baik selama ini. Puan memperkirakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan terjadi sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Meski begitu, ia enggan merinci lokasi dan pembahasan dalam pertemuan nanti. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan insya Allah. Ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, tapi bisa cepat. Mbak Puan, ada informasi kalau ada salah satu anggota keluarga Bung Karno yang bertemu dengan Prabowo, ditemui oleh Pak Prabowo, dan infonya orang tersebut akan ada salah satu anggota keluarga dari Bung Karno ini yang akan menjadi menteri juga di kabinet Prabowo Gibran. Mungkin apa ada info Bu, itu siapa dan apa betul itu info? Berkaitan rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega di mana ya, Mbak Puan? Ya, nanti kalau sudah pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan yang Mbak, ini benar ya? Ya. Mbak, kalau ada pembahasan juga nanti di kabinetnya seperti apa Mbak? Atau itu masih terlalu jauh atau gimana Mbak? Oh, masih terlalu jauh, dan komunikasi udah kita lakukan. Kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Pengawat politik Ujang Kamarudin menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati menjelang pelantikan adalah pertemuan yang positif dan bagus. Menurut Ujang, ada kemungkinan PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ya bisa jadi nanti adalah ada skema-skema, ada format-format gitu ya. Ada kemungkinan ya PDIP bisa masuk pemerintahan atau koalisi Prabowo Gibran. Dalam politik mungkin saja dan bisa-bisa saja. Oleh karena itu pertemuan nanti adalah pertemuan awal, silaturahmi awal untuk bisa merajut koalisi ke depan. Apakah nanti berkoalisi atau masuk koalisi Prabowo Gibran PDIP, ya tergantung. Tetapi ya tadi ketika sudah bertemu, sudah berkomunikasi, sudah baikan ya, karena tidak ada masalah, maka ya ketika misalkan nanti ada kesempatan PDIP masuk koalisi Prabowo Gibran, maka ya akan masuk. Jadi saya melihatnya ya dalam konteks itu maknanya satu, tidak ada masalah mereka berdua atau beliau berdua. Kedua adalah dalam konteks tertentu ya memungkinkan PDIP untuk bisa saja ke depan bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Jika benar bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo terkait deal politik koalisi kabinet, maka praktis pemerintahan Prabowo Gibran akan didukung semua kekuatan parlemen. Konsekuensinya, kabinet Prabowo Gibran akan membawa kepentingan banyak partai politik. Hal ini sekaligus menepis pernyataan Sekjen Partai Gerindra bahwa kabinet Prabowo Gibran akan diisi banyak kalangan ahli. Dalam terminologi politik di Indonesia pernah dikenal istilah kabinet zaket atau kabinet yang diisi para ahli di luar parlemen. Kabinet ini dibentuk di masa Perdana Menteri Juanda yang bertugas dari 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Kabinet zaket juga dikenal dengan nama lain yaitu Kabinet Karya dan juga dikenal dengan sebutan Kabinet Ekstra Parlementer karena melibatkan banyak ahli yang bukan bagian dari kekuatan parlemen. Pasca reformasi, presiden terpilih biasanya akan mempertimbangkan aspek politik dan teknokratis dalam pembentukan kabinet. Jika sinyal Presiden Prabowo yang akan mengajak sebanyak mungkin kekuatan politik masuk pemerintahan, maka pertimbangan politis akan mendominasi pembentukan kabinet. Jika hal itu terjadi, politik dagang sapi akan banyak mewarnai pembentukan kabinet dan selamat tinggal kabinet ahli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.